Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel History News. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini cerita tentang Abu Nawas. Cuma modal tongkat, Abu Nawas bisa tunjuk titik tengah bumi. Raja pun bingung. Abu Nawas kali ini tentang cara mengukur tengah planet bumi diawali dari Raja Harun ar-Rasyid yang dikenal ahli dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejumlah ilmuwan dari kalangan muslim bermunculan. Kala itu ilmu yang dikembangkan salah satunya ialah bidang astronomi. Raja tengah menelusuri posisi titik tengah bumi. Beberapa hari penelusuran berjalan. Ia dengan para ilmuwan belum juga menemukannya. Di saat para pemangku kerajaan berdiskusi soal tengah bumi, Abu Nawas yang sedang berjalan di depan kerajaan dipanggil sang raja. "Hei Abu Nawas, bisa kesini sebentar?" panggil raja. "Iya Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Kamu bisa mengukur di mana posisi tengah bumi?" tanya raja. Pertanyaan raja dijawab simpel oleh Abu Nawas dengan menancapkan sebuah tongkat di permukaan bumi. "Di sini Baginda Raja," ucap Abu Nawas sambil menunjuk tongkat yang ditancapkan. "Kok kamu tahu itu tengah bumi?" tanya Raja Harun ar-Rasyid penasaran. "Kalau tidak percaya, silahkan Baginda Raja ukur sendiri," ujar Abu Nawas. Abu Nawas sanggupi perintah ambil mahkota surga, tapi syaratnya bikin raja pusing. Kali ini, ketika suatu hari Baginda Raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat jelata, beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun. Agar lebih leluasa bergerak, Baginda Raja ingin belusukan secara rahasia, tanpa gembar-gembor karena ia bukan pencitraan. Setelah yakin tidak akan ada seorang pun yang mengenalinya, Baginda Raja pun mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda Raja mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya, tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan suatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Ulama itu berpikir sejenak, kemudian dia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian, itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatlah, kamu dengan orang yang sedang tidur. Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Mendengar penjelasan ulama ini membuat Baginda Raja terkesan. Beliau masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama tersebut melanjutkan ceramahnya tentang akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tidak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda Raja makin terkesan. Beliau pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Maka dipanggillah sosok cerdas itu.
Setelah Abu Nawas menghadap, Baginda bertitah, "Aku ingin engkau sekarang juga berangkat ke surga, kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas?" "Sanggup, Baginda Raja yang mulia," kata Abu Nawas, langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilakukan itu. "Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan." "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda Raja menyediakan pintu agar hamba bisa memasukinya." "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda Raja ingin tahu. "Kiamat, wahai Baginda Raja yang mulia," jawab Abu Nawas. "Masing-masing alam mempunyai pintu-pintu alam di dunia. Adalah liang peranakan ibunya. Pintu alam barzah adalah kematian, dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja, Abu Nawas bertanya lagi, "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam seribu bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena sudah tahu jawabannya. Kecerdikan Abu Nawas sudah diketahui oleh semua orang. Raja Harun ar-Rasyid pun mengakui kepandaian Abu Nawas dalam banyak hal. Raja sering meminta bantuan kepada Abu Nawas dalam menyelesaikan banyak masalah kenegaraan, hingga pribadi. Hingga pada akhirnya sang raja berkeinginan mengajak Abu Nawas untuk tinggal bersamanya di istana. Abu Nawas diberi kebebasan untuk masuk ke istana. Tanpa prosedur yang rumit, dengan adanya Abu Nawas di istana, raja tidak bingung lagi ketika hendak meminta pendapat ataupun solusi darinya. Abu Nawas kini dijadikan sebagai penasihat raja. Sekian lama tinggal di istana, timbul kebosanan di hati Abu Nawas. Ia tidak bisa dengan gaya hidup serba mewah. Berpoya-poya bukanlah kebiasaannya, meski semua keinginannya disediakan. Namun Abu Nawas tidak betah tinggal di istana. Ia ingin berada di luar istana. Abu Nawas rindu terhadap sawah ladangnya, hewan ternak, dan kampung halamannya. Sebab itu terbersit keinginan di hati sang mula untuk meninggalkan istana. Dengan segala kemewahannya, maka sang mula memutar otaknya untuk menemukan cara keluar dari istana. Hingga larut malam, Abu Nawas akhirnya dapat memejamkan mata, mencari cara yang jitu, mencari alasan yang tepat. Esok harinya, ia menuju ke ruang utama istana. Suasana ruangan masih sepi. Hanya ada beberapa orang pengawal raja. Raja masih tidur di kasurnya. Abu Nawas bergerak mendekati singgasana raja dan duduk di atas kursi raja. Tidak berhenti di situ, bahkan Abu Nawas mengangkat sebelah kakinya untuk ditaruh di atas kaki satunya. Abu Nawas berlagak seolah raja. Melihat gelagak Abu Nawas yang dianggap tidak sopan ini, para pengawal segera menangkapnya. Tiada seorang pun yang boleh duduk di atas singgasana, kecuali Baginda sendiri. Hal ini dianggap kejahatan besar, resiko hukuman mati bagi yang melanggarnya. Melihat hal itu, para pengawal menyeret Abu Nawas untuk turun dari singgasana tersebut. Kemudian mereka memukulinya. Abu Nawas pun berteriak dan mengerang kesakitan, hingga membuat raja terbangun dan datang menghampirinya. "Hei pengawal, ada apa ini? Kenapa kalian memukuli Abu Nawas?" tanya raja. "Ampun Paduka, Abu Nawas telah berbuat lancang dengan duduk di atas singgasana tuanku. Kami pun terpaksa memukulinya," jawab salah satu pengawal. Sesaat kemudian, Abu Nawas mendadak menangis. Ia menangis histeris dan berteriak keras sekali, sehingga seluruh penghuni istana mendengarnya. "Benarkah yang dituduhkan oleh pengawal kepadamu, hai Abu Nawas?" tanya Raja Harun. "Benar tuanku," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban itu raja terkejut. Menurut peraturan, siapa saja yang duduk di singgasana selain raja akan diberi hukuman mati.
Bagaimanapun raja tidak tega terhadap Abu Nawas, mengingat jasa yang sangat banyak terhadap kerajaan. "Sudahlah, berhentilah menangis. Aku tidak bakal menghukum engkau, Abu Nawas," ucap sang raja. "Wahai tuanku, sebenarnya bukan kesakitan atau hukuman yang aku tangisi. Hamba menangis karena iba terhadap engkau, Paduka," ucap Abu Nawas, hingga membuat raja tercengang. "Kenapa justru engkau merasa iba terhadapku?" tanya raja. Abu Nawas pun menjawab, "Wahai tuanku, hamba hanya duduk di singgasana sekali saja. Namun mereka memukuliku dengan sangat keras. Tuanku telah mendudukinya selama 20 tahun. Pukulan sekeras apa kelak akan Paduka terima?" "Malang sekali nasib engkau, tuanku," jawab Abu Nawas. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu tercengang dan bengong, namun raja paham maksud kata-kata Abu Nawas. Raja tidak menghukum Abu Nawas dengan hukum mati, cuma mengeluarkannya dari lingkungan istana. "Baiklah, sekarang engkau boleh keluar dari istana ini," ucap raja. "Terima kasih tuanku, akhirnya engkau mengerti keinginanku," sahut Abu Nawas seraya menjabat tangan Raja Harun dan pamit untuk segera keluar dari istana. Suatu ketika, Raja Harun sedang menderita sakit. Meski para tabib dikerahkan untuk mengobatinya, penyakit beliau tak kunjung sembuh jua. Maka sayembara berhadiah pun digelar. Siapa yang bisa mengobati raja berhak mendapatkan hadiah besar. Ternyata Abu Nawas tidak mau ketinggalan untuk ikut dalam sayembara ini. Penyakit yang diderita oleh Baginda termasuk aneh. Beliau merasakan tubuhnya kaku dan terasa pegal di seluruh anggota badan. Suhu tubuh beliau panas dan tidak mampu untuk melangkahkan kakinya. Selera makan Baginda hilang dan sakit menjadi semakin parah. Raja Harun bukanlah seseorang yang mudah putus asa dan menyerah. Beliau punya tekad kuat untuk sembuh dari penyakitnya. Abu Nawas yang telah mendengar desas-desus perihal penyakit raja berpikir keras dan memutar otaknya untuk mendapatkan cara pengobatan yang tepat. Bagaimanapun, akhirnya ia pergi juga ke istana. Abu Nawas berjalan perlahan dan akhirnya tiba di istana. Raja terkejut melihat kedatangannya. "Abu Nawas, engkau memang seorang sastrawan hebat, tapi bukan seorang tabib. Atas dasar apa engkau hendak menyembuhkan penyakitku ini?" Raja menyapa kedatangannya. Sekaligus heran, Abu Nawas hanya tersenyum tulus, kemudian berusaha meyakinkan raja atas kemampuannya sebagai tabib. Awalnya sulit bagi raja menerima pengakuan Abu Nawas itu. Namun bukan Abu Nawas kalau tidak mampu meyakinkan lawan bicara. Kemudian Abu Nawas melakukan diagnosa layaknya seorang tabib. "Apa keluhan Tuan Raja?" tanya Abu Nawas, meniru gaya seorang tabib. "Aku tidak tahu penyebabnya. Sekujur tubuhku terasa sakit dan panas. Aku merasa sangat lesu," tutur Baginda. Abu Nawas langsung tertawa seketika. Setelah mendengar keluhan Baginda, tentu saja raja sangat tersinggung dengan sikap Abu Nawas. "Tenangkan diri Anda, tuanku. Menurut hamba, penyakit seperti itu mudah sekali mengobatinya." Abu Nawas menjelaskan alasan ketawanya. Raja menanyakan obat apa untuk menyembuhkan penyakitnya. "Di mana bisa diperoleh?" "Obatnya adalah sebutir telur unta, tuanku. Telur tersebut ada di kota Baghdad." Abu Nawas memberi keterangan. Raja yang ingin segera sembuh dari penyakitnya itu sangat antusias mendengar keterangan yang diberikan oleh Abu Nawas. Esok harinya, raja beserta pengawalnya berangkat untuk mencari obat yang dimaksud. Agar tidak mengundang perhatian rakyat, raja dan para pengawal mengenakan pakaian biasa. Raja dan pasukannya mendatangi seluruh pasar yang ada di kota Baghdad. Sekeras apapun usaha mereka, telur unta yang dimaksud tidak didapat. Raja tetap bersikeras mencarinya. Meski seluruh pasukan mulai merasa kelelahan, raja kelihatan menggerutu, serta punya rencana memberi hukuman kepada Abu Nawas jika telur unta tidak juga ditemukan. Akhirnya raja menyerah dan memutuskan untuk kembali ke istana.
Namun di tengah perjalanan nampak seorang lelaki tua yang sedang membawa ranting kayu. Raja menyapanya. "Sebentar, Kek. Saya ingin menanyakan sesuatu hal." Raja mencegah kakek tersebut. Setelah melihat wajah kakek, Raja merasa iba. Beliau menawarkan diri untuk membawakan ranting-ranting kayu hingga ke rumah lelaki tua itu. Sesampainya di rumah kakek tua, Raja mulai basa-basi. Merasa cukup dengan basa-basi, Raja mulai bertanya perihal telur unta. "Mana ada telur unta?" Si kakek tertawa lebar. Setelah berpikir, kakek tua memberi penjelasan, tiada telur unta di bagian dunia manapun. Semua hewan yang punya daun telinga tidak bertelur, tetapi beranak, termasuk unta, karena ia termasuk hewan yang punya daun telinga. Raja beserta pasukannya tersentak kaget. Raja marah besar karena merasa bahwa Abu Nawas telah mempermainkannya. Esok harinya, Abu Nawas dipanggil untuk menghadap ke istana. "Abu Nawas, alangkah beraninya engkau mempermainkan rajamu. Mana ada unta bertelur?" Raja merasa kesal luar biasa. "Benar, tuanku, unta memang tidak mengeluarkan telur," jawab Abu Nawas ringan. Mendengar jawaban Abu Nawas, Raja segera memerintahkan kepada pengawal untuk menghukum Abu Nawas. "Hukuman yang sangat berat." "Tunggu, tuanku Raja, sebelum hamba menerima hukuman, bolehkah saya bertanya sesuatu hal?" ucap Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Raja penasaran. "Bagaimana kondisi kesehatan tuanku?" tanya Abu Nawas. "Tubuhku segar bugar, tidak lemas dan pegal lagi," jawab Baginda. "Itu artinya saya telah berhasil mengobati penyakit Paduka. Sesuai yang tuanku janjikan, saya berhak memperoleh hadiah dari sayembara ini," ucap Abu Nawas dengan gembira. Raja melongo mendengar ucapan Abu Nawas. Bagaimanapun beliau menyadari kenyataan ini. Beliau sembuh lantaran mengikuti arahan dari Abu Nawas. Sambil tersenyum, beliau mencabut hukuman kepada Abu Nawas. Tak lupa, beliau memberi hadiah kepada Abu Nawas sesuai janjinya. Abu Nawas ingin terbang. Pada saat itu, Abu Nawas yang terkenal cerdas sedang ditangkap oleh raja karena kritikannya terhadap raja. Namun yang namanya Abu Nawas selalu saja punya cara cerdas untuk meloloskan diri dari hukuman. Sebelum menjalani hukuman, ia mengaku kepada pengawal kerajaan bahwa ia memiliki ilmu tinggi dan ia ingin terbang. Kabar Abu Nawas ingin terbang akhirnya terdengar oleh raja. Mana mungkin Abu Nawas ingin terbang? Dia tidak punya sayap, tidak punya alat-alat khusus. Apakah ia punya ilmu khusus? Kata raja kepada pengawalnya. "Kami tidak tahu, Paduka, tetapi Abu Nawas sangat meyakinkan," jawab pengawal. Penasaran dengan hal itu, raja akhirnya memerintahkan agar Abu Nawas dibawa menghadap sang raja. "Abu Nawas, betulkah kamu ingin terbang?" tanya raja. "Ya, tuanku, memang saya ingin terbang," jawab Abu Nawas. "Kapan dan di mana?" tanya raja secara beruntun. "Hari Jumat yang akan datang ini dan di menara Masjid Baitul Rahim, tak jauh dari rumah saya, jika raja mengizinkan," jawab Abu Nawas. Akhirnya sang raja mengizinkan dan bahkan dia berjanji akan membebaskan Abu Nawas jika hal itu yang terjadi. Akan tetapi jika Abu Nawas tak bisa membuktikan, maka hukumannya akan ditambah 100 lecutan rotan, daun kuping dipotong, bahkan hukuman gantung. Berita tentang Abu Nawas ingin terbang itu pun menyebar begitu cepat. Tidak hanya di lingkungan kerajaan, bahkan sampai seluruh penjuru kota pun membicarakannya. Apalagi mereka juga mendengar tentang hukuman yang akan diterima Abu Nawas jika tidak dapat menepatinya. Mendengar berita itu, di antara mereka ada yang kagum, ada juga yang deg-degan apabila ternyata Abu Nawas hanya bohong. Sebagian lagi ada juga mengabaikan berita itu. Mereka berkata bahwa sebentar lagi pasti Abu Nawas akan digantung karena ulahnya sendiri. Pro kontra akibat ulah Abu Nawas ini membuat masyarakat tidak henti-hentinya membahas soal itu. Seakan-akan tidak ada berita lain yang menarik selain itu. Pada hari yang sudah dinantikan tiba, Jumat sesudah sholat Jumat,
Lapangan sekitar Masjid Baitur Rahman sudah penuh orang yang ingin menyaksikan kabar yang tersiar seantero kota. Orang biasa, rakyat, penduduk, dan penguasa setempat sudah berjubel mengambil tempat masing-masing. Orang-orang menantikan saat yang paling genting dan mendebarkan. Abu Nawas dengan langkah yang sangat gagah dan tak ragu menaiki tangga menara tertinggi dan orang-orang melihat dengan mata yang tak berkedip, terpaku dan menyatu mengikuti langkah tubuh Abu Nawas. Orang-orang pun bertanya, benarkah Abu Nawas ingin terbang? Betapa luar biasanya dia, silahkan terbang Abu Nawas. Meski terbang, kau akan tetap mampus karena jatuh. Dan bila tidak terjadi terbang, kau akan mampus di tiang gantungan, ujar sebagian lainnya. Setelah Abu Nawas sampai ke puncak menara, suasana menjadi tegang. Mereka merasa akan menyaksikan suatu kejadian yang mencekam dan mengagumkan. Suasana lengang, semua mata terarah hanya pada satu tujuan. Sementara di atas menara, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Ia menggerak-gerakkan tangannya seolah-olah ingin terbang. Berulang kali merentangkan tangannya seperti burung serta mengibas-ngibaskannya. Namun tetap saja Abu Nawas tidak terbang dan orang-orang yang menyaksikan jantungnya mulai berdegup kencang. Di pelataran masjid, nampak hakim sudah memutuskan hukuman. Ia terus membolak-balik kitab undang-undangnya. Kiranya hukuman apa yang pantas untuk Abu Nawas agar kejadian ini tidak terulang kembali. Orang-orang semakin bingung melihat Abu Nawas selesai beraksi dan turun dari menara. Banyak yang mengira Abu Nawas mungkin sudah gila. Lalu Abu Nawas menghampiri mereka. "Apakah kalian tadi lihat bahwa saya ingin terbang?" ujar Abu Nawas. "Iya, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah ingin terbang," jawab banyak orang. "Lalu apakah saya berbohong bahwa saya ingin terbang dari menara Masjid Baitur Rahim?" tanyanya. Orang-orang mulai sadar bahwa ini adalah ulah kecerdasan Abu Nawas. Akhirnya mereka menjawab, "Benar Abu Nawas, kamu memang ingin terbang. Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang saya bisa terbang, tetapi saya ingin terbang, tapi tidak bisa terbang." Mata-mata mereka saling bertatapan sembari bergumam, "Dasar si jambul, ada saja ulahnya." Tapi memang tidak bisa dibantah, ia memang ingin terbang. Jadi bagaimana menghukumnya? Hakim pun menjadi tak berdaya. "Bagaimana saya akan menjeratnya dengan hukuman? Dia memang tidak berbohong," ucap hakim pasrah. Sesampainya di kerajaan, sang hakim pun menceritakan kejadian itu pada raja. Sang raja malah tertawa terbahak-bahak. "Aku sudah menduga si jambul itu pasti ada saja ulahnya. Sudah berulang kali aku dibuatnya tertawa oleh kecerdikannya." Sang raja masih tertawa terbahak-bahak sementara sang hakim hanya diam dan wajahnya nampak kesal. Ya, memang ada-ada saja tingkah laku Abu Nawas. Namun semua itu masuk akal karena memang ia seorang yang cerdas. Dia melakukan semua yang dia pernah katakan, tidak berbohong dan selalu menepati janji. Abu Nawas mati. Baginda raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Ya, istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak." "Apa? Raja kau jadikan budak? Kenapa kau lakukan itu suamiku?" "Supaya dia tahu di negeri ini adanya praktek jual beli budak. Dan jadi budak itu sengsara." "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu." "Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan kepadaku?" "Pasti kau akan dihukum berat." "Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan." Abu Nawas masuk ke dalam, ia mengambil air wudhu lalu mendirikan salat 2 rakaat. Lalu berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama
Kemudian tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga. Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati." "Hah? Abu Nawas mati?" "Iya." Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda terkejut, kemarahan dan kegeraman beliau agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan, dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pegawai beserta seorang tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada, Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba Abu Nawas memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya dunia akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur." Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan dan banyaknya jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda keder juga. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda dengan gemetar. "Hamba masih hidup, Tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan Tuanku." "Jadi kau masih hidup?" "Ya, Baginda, segar bugar. Buktinya kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar, ilmu apa yang kau pakai, Abu Nawas?" "Ilmu dari Maha Guru Supi, guru hamba yang sudah meninggal dunia." "Ajarkan ilmu itu kepadaku." "Tidak mungkin, Baginda, hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri." "Dasar pelit," Baginda menggerutu kecewa. Abu Nawas dan botol ajaib. Tidak ada henti-hentinya, tidak ada kapok-kapoknya. Baginda selalu memanggil Abu Nawas untuk dijebak dengan berbagai pertanyaan atau tugas yang aneh-aneh. Hari ini Abu Nawas juga dipanggil ke istana. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. "Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut," kata tabib pribadiku. "Aku kena serangan angin," kata Baginda Raja memulai pembicaraan. "Ampun Tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil?" tanya Abu Nawas. "Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan memanjarakannya," kata Baginda. Abu Nawas hanya diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat, tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin, tidak. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih, karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dengan berpikir pula, ia yakin bahwa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang yang miskin. Karena tidak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Tetapi sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan Baginda Raja.
Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walau hanya sekejap. Mungkin sudah takdir. Kayaknya kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda. Ia berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, ia ingat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada diri sendiri. Ia berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampai di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya, kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilakan masuk oleh para pengawal karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Sudahkah engkau berhasil membicarakan angin, hai Abu Nawas?" "Sudah, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda menimang-nimang botol itu. "Mana angin itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Di dalam, tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas penuh takjub. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja. "Ampun tuanku, memang angin tak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk, bau kentut yang begitu menyengat hidung. "Bau apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memanjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol," kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Dan untuk kesekian kalinya Abu Nawas selamat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah kisah atau cerita Abu Nawas. Ya, ini hanya sekadar fiksi. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, share, dan jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya agar memberikan notifikasi ketika ada video terbaru dari Story News. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.